subscribe, like, lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Bunda akan bercerita tentang kisah legenda Putri Pukes, cerita rakyat Aceh. Di sebuah kerajaan yang terletak di Tanah Gayo, Aceh Tengah, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Raja ini memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita, yang diberi nama Putri Pukes. Kecantikan Putri Pukes tidak hanya terkenal di kalangan rakyat kerajaannya, tetapi juga di seluruh negeri. Wajahnya yang elok, kulitnya yang halus, dan senyumnya yang menawan membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Putri Pukes tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan kasih sayang. Ia mendapatkan pendidikan terbaik dari guru-guru istana dan diajarkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang putri yang sempurna. Selain kecantikannya, Putri Pukes juga dikenal karena kecerdasannya dan kebaikan hatinya. Ia sering membantu rakyat yang membutuhkan dan selalu bersikap ramah kepada siapapun. Namun, di balik segala kemewahan dan kebahagiaan yang dimilikinya, Putri Pukes merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan cinta sejati yang bisa melengkapi hidupnya. Meskipun banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya, hati Putri Pukes belum juga terpaut pada salah satu dari mereka. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman istana, Putri Pukes bertemu dengan seorang pangeran tampan dari kerajaan Bener Meriah. Pangeran tersebut bernama Pangeran Mude Suara. Pertemuan mereka yang tidak disengaja itu menjadi awal dari kisah cinta yang penuh liku dan tantangan. Meskipun mereka berasal dari dua kerajaan yang berbeda, cinta mereka tumbuh dengan cepat dan kuat. Pangeran Mude Suara berasal dari kerajaan Bener Meriah, sebuah kerajaan yang terletak cukup jauh dari Tanah Gayo. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja saat Pangeran Mude Suara mengunjungi Tanah Gayo untuk urusan diplomatik. Ketika pandangan mereka bertemu, seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, cinta mereka tidaklah mudah. Hubungan mereka dianggap terlarang oleh kedua orang tua Putri Pukes. Raja dan Ratu Tanah Gayo merasa khawatir akan jarak yang jauh antara kedua kerajaan. Mereka takut Putri Pukes akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di kerajaan suaminya nanti. Selain itu, mereka juga khawatir akan keamanan perjalanan Putri Pukes menuju kerajaan Bener Meriah yang penuh dengan rintangan dan bahaya. Meskipun demikian, cinta Putri Pukes dan Pangeran Mude Suara semakin hari semakin kuat. Mereka sering bertemu secara diam-diam di taman istana, berbagi cerita dan mimpi tentang masa depan mereka bersama. Setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan, meskipun bayang-bayang larangan orang tua selalu menghantui. Putri Pukes merasa sangat tertekan dengan situasi ini. Ia mencintai Pangeran Mude Suara dengan sepenuh hati, namun ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Setiap malam, ia berdoa agar orang tuanya bisa merestui hubungannya dengan Pangeran Mude Suara. Ia berharap cinta mereka bisa diterima dan mereka bisa hidup bahagia bersama tanpa ada halangan. Putri Pukes, dengan segala kelembutan dan keteguhan hatinya, terus membujuk kedua orang tuanya agar merestui hubungannya dengan Pangeran Mude Suara. Putri Pukes tidak hanya mengandalkan kata-kata manis untuk meyakinkan orang tuanya. Ia menunjukkan keseriusannya dengan berbagai cara. Ia membantu rakyat dengan lebih giat, menunjukkan bahwa ia mampu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia juga belajar tentang adat dan budaya kerajaan Bener Meriah, menunjukkan bahwa ia siap untuk beradaptasi dengan kehidupan di kerajaan suaminya nanti. Di sisi lain,
Pangeran Mudeswara juga tidak tinggal diam. Ia mengirimkan utusan ke Tanah Gayo dengan membawa hadiah-hadiah berharga sebagai tanda keseriusannya. Ia juga menulis surat-surat penuh cinta kepada Putri Pukes, yang kemudian dibacakan di hadapan orang tua Putri Pukes. Dalam surat-suratnya, Pangeran Mudeswara menegaskan bahwa cintanya tulus dan ia akan menjaga Putri Pukes dengan sepenuh hati. Usaha gigi Putri Pukes dan Pangeran Mudeswara akhirnya membuahkan hasil. Orang tua Putri Pukes mulai melihat kesungguhan cinta mereka. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dihalangi oleh jarak atau perbedaan. Dengan hati yang berat, mereka akhirnya merestui hubungan Putri Pukes dan Pangeran Mudeswara. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh Putri Pukes dan Pangeran Mudeswara, yang akhirnya bisa merencanakan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan Putri Pukes dan Pangeran Mudeswara diadakan dengan meriah. Seluruh rakyat Tanah Gayo dan Kerajaan Bener Meriah turut merayakan kebahagiaan mereka. Upacara pernikahan yang megah diadakan di istana, dihadiri oleh para bangsawan dan tamu undangan dari berbagai kerajaan. Putri Pukes tampil anggun dengan gaun pengantin yang indah, sementara Pangeran Mudeswara tampak gagah dengan pakaian kebesarannya. Putri Pukes dan Pangeran Mudeswara bertekad untuk membangun kehidupan yang harmonis dan penuh cinta di Kerajaan Bener Meriah. Mereka ingin bekerja sama untuk memajukan kerajaan dan membawa kesejahteraan bagi rakyat di sana. Sebelum Putri Pukes berangkat menuju Kerajaan Bener Meriah untuk memulai hidup barunya bersama Pangeran Mudeswara, Ibu Putri Pukes, seorang ratu yang bijaksana dan penuh kasih sayang, memanggil putrinya ke dalam kamar pribadi mereka. Di sana, dengan mata yang penuh haru, ia memeluk Putri Pukes erat-erat. Ia tahu bahwa perpisahan ini akan sangat berat, baik bagi dirinya maupun bagi Putri Pukes. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah takdir yang harus dijalani oleh putrinya. Dengan suara lembut namun tegas, sang ibu memberikan pesan kepada Putri Pukes. Ia berpesan agar Putri Pukes pergi ke kerajaan suaminya dengan diiringi oleh para pengawal dan dilarang untuk berpaling melihat kembali Tanah Gayo. Pesan ini bukan tanpa alasan. Sang ibu percaya bahwa jika Putri Pukes menoleh ke belakang, ia akan terjebak dalam kerinduan yang mendalam terhadap kampung halamannya, dan hal itu bisa membawa malapetaka. Putri Pukes mendengarkan pesan ibunya dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa pesan ini sangat penting dan harus dipatuhi. Meskipun hatinya berat untuk meninggalkan Tanah Gayo, ia berjanji kepada ibunya bahwa ia tidak akan menoleh ke belakang selama perjalanan menuju Kerajaan Bener Meriah. Ia berjanji akan mematuhi pesan ibunya demi kebaikan dirinya dan masa depannya bersama Pangeran Mudeswara. Setelah memberikan pesan tersebut, sang ibu memberikan sebuah kalung berharga kepada Putri Pukes sebagai tanda kasih sayang dan perlindungan. Kalung itu terbuat dari emas murni dan dihiasi dengan permata yang indah. Sang ibu berharap kalung itu akan melindungi Putri Pukes selama perjalanan dan mengingatkannya akan pesan yang telah diberikan. Setelah menerima restu dari orang tuanya dan mendengarkan pesan penting dari sang ibu, Putri Pukes memulai perjalanan panjang menuju Kerajaan Bener Meriah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang penuh dengan harapan, kerinduan, dan tantangan. Putri Pukes diiringi oleh para pengawal setia yang siap melindunginya dari segala bahaya yang mungkin menghadang di sepanjang jalan. Hari itu, langit cerah dan angin berhembus lembut, seolah-olah alam pun turut merestui perjalanan Putri Pukes. Ia menaiki tandu yang dihiasi dengan kain sutra dan bunga-bunga indah, simbol dari statusnya sebagai seorang putri. Di sepanjang perjalanan, rakyat Tanah Gayo berkumpul di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Putri Pukes. Mereka melambaikan tangan dan mengucapkan doa-doa agar Putri Pukes selamat sampai tujuan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan kemegahan, hati Putri Pukes terasa berat. Ia harus meninggalkan kampung halamannya, tempat ia tumbuh dan berkembang, serta orang-orang yang ia cintai. Namun,
Ia juga merasa bahagia karena akan segera bersatu dengan Pangeran Mudeswara, cinta sejatinya. Dengan tekad yang kuat, Putri Pukes berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, mengingat pesan ibunya yang harus dipatuhi. Perjalanan menuju kerajaan Bener Meriah memakan waktu beberapa hari. Mereka harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan pegunungan yang terjal. Setiap malam, mereka beristirahat di tempat yang aman, dan para pengawal bergantian berjaga untuk memastikan keselamatan Putri Pukes. Meskipun perjalanan ini melelahkan, Putri Pukes tetap tegar dan tidak pernah mengeluh. Suatu ketika, di tengah perjalanan, rasa rindu yang mendalam terhadap kampung halamannya mulai menguasai hati Putri Pukes. Meskipun ia telah berjanji kepada ibunya untuk tidak menoleh ke belakang, rasa rindu itu semakin kuat dan sulit untuk diabaikan. Pada suatu malam, saat mereka beristirahat di tepi sungai yang tenang, Putri Pukes duduk sendirian di bawah cahaya bulan. Ia teringat akan kenangan indah bersama keluarganya, taman istana yang penuh bunga, dan suara gemericik air di sungai yang mengalir di dekat istana. Rasa rindu ini semakin kuat, dan Putri Pukes merasa sangat ingin menoleh ke belakang untuk melihat tanah Gayo sekali lagi. Dengan hati yang berat dan air mata yang mengalir di pipinya, Putri Pukes akhirnya memutuskan untuk melanggar pesan ibunya. Ia perlahan-lahan menoleh ke belakang, berharap bisa melihat kampung halamannya untuk terakhir kalinya. Namun, begitu ia menoleh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Putri Pukes berubah menjadi batu. Para pengawal yang melihat kejadian ini sangat terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Putri Pukes berubah menjadi batu. Batu tersebut berdiri tegak di tepi sungai, dengan wajah yang masih menunjukkan ekspresi rindu dan kesedihan. Batu itu kemudian dikenal sebagai Batu Putri Pukes, menjadi saksi bisu dari kisah cinta dan perjuangan Putri Pukes. Berita tentang kutukan yang menimpa Putri Pukes segera menyebar ke seluruh kerajaan. Setelah mendengar berita tragis tersebut, hati orang tua Putri Pukes hancur berkeping-keping. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pesan yang mereka berikan kepada putri kesayangan mereka akan berujung pada nasib yang begitu menyedihkan. Penyesalan mendalam menyelimuti hati mereka, dan mereka merasa kehilangan yang amat besar. Raja dan Ratu Tanah Gayo merasakan kesedihan yang tak terhingga. Setiap hari, mereka duduk di singgasana dengan wajah yang muram, mengenang Putri Pukes yang selalu membawa kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup mereka. Mereka teringat akan senyuman manis Putri Pukes, tawa riangnya, dan kelembutan hatinya yang selalu peduli terhadap rakyatnya. Kenangan-kenangan indah itu kini hanya tinggal bayangan yang menyakitkan. Ratu, yang memberikan pesan kepada Putri Pukes, merasa sangat bersalah. Ia merasa bahwa pesan yang ia berikan telah membawa malapetaka bagi putrinya. Ia berharap bisa memutar kembali waktu dan mengubah takdir yang telah terjadi. Namun, ia tahu bahwa semua itu tidak mungkin. Raja, meskipun berusaha tegar di hadapan rakyatnya, juga merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasa kehilangan putri yang sangat ia cintai dan banggakan. Setiap kali ia melihat rakyatnya, ia teringat akan Putri Pukes yang selalu membantu mereka dengan penuh kasih sayang. Raja merasa bahwa kerajaan ini kehilangan sosok yang sangat berharga, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi rasa kehilangan ini. Akhirnya, untuk mengenang Putri Pukes, Raja dan Ratu memutuskan untuk membangun sebuah monumen di tempat di mana Putri Pukes berubah menjadi batu. Monumen itu dihiasi dengan ukiran-ukiran indah yang menggambarkan kisah hidup Putri Pukes, dari masa kecilnya hingga saat ia berubah menjadi batu. Monumen ini menjadi tempat bagi rakyat Tanah Gayo untuk mengenang Putri Pukes dan mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Setiap tahun, pada hari peringatan kejadian tragis tersebut, Raja dan Ratu mengadakan upacara khusus di Monumen Putri Pukes. Mereka mengundang seluruh rakyat untuk datang dan berdoa bersama, memohon agar roh Putri Pukes tenang di alam sana. Upacara ini menjadi momen bagi seluruh rakyat Tanah Gayo untuk mengenang Putri Pukes dan menghormati pengorbanannya.
Di Tanah Gayo, legenda Putri Pukes tidak hanya menjadi cerita yang menghibur, tetapi juga menjadi alat pendidikan yang penting. Anak-anak diajarkan untuk menghormati dan mematuhi nasihat orang tua mereka, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati memerlukan pengorbanan dan keteguhan hati, serta bahwa nasihat orang tua seringkali didasarkan pada kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang mendalam. Batu Putri Pukes, yang menjadi saksi bisu dari kisah tragis ini, menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Setiap tahun, banyak wisatawan dan penduduk lokal datang untuk melihat batu tersebut dan mengenang kisah Putri Pukes. Mereka berdoa dan memberikan penghormatan, berharap agar roh Putri Pukes tenang di alam sana. Batu ini menjadi simbol dari cinta sejati yang penuh dengan pengorbanan dan rintangan, serta pengingat akan pentingnya mematuhi nasihat orang tua. Selain itu, legenda Putri Pukes juga menjadi inspirasi bagi banyak seniman dan penulis. Banyak lagu, puisi, dan cerita yang terinspirasi oleh kisah ini menggambarkan keindahan dan kesedihan yang terkandung di dalamnya. Kisah ini juga sering dipentaskan dalam bentuk drama dan tarian tradisional yang menambah kekayaan budaya Tanah Gayo. Melalui seni, kisah Putri Pukes terus hidup dan berkembang, menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Demikianlah kisah legenda Putri Pukes yang abadi, yang mengajarkan tentang kebijaksanaan, cinta, dan pengorbanan. Kisah ini menjadi bagian dari warisan budaya Tanah Gayo yang tak ternilai harganya, mengingatkan kita akan pentingnya mematuhi nasihat orang tua dan menjaga tekad dalam menghadapi rintangan. Karena ceritanya sudah selesai, maka wassalamualaikum.